Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ririn Nurlafuka Dewi dari kelas 1C Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UI Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan lingkungannya. Apa sih pengertian manusia itu? Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensi yang tunduk pada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Manusia adalah makhluk yang terbukti berteknologi tinggi. Ini karena manusia memiliki perbandingan massa otak dengan massa tubuh terbesar di antara semua makhluk yang ada di bumi. Walaupun ini bukanlah pengukuran yang mutlak, namun perbandingan massa otak dengan tubuh manusia memang memberikan petunjuk dari segi intelektual relatif. Baik, selanjutnya ada pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Terutama manusia memiliki peranan yang lebih kompleks. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Baik, selanjutnya ada lingkungan alam. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling kita dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Segala sesuatu yang bukan buatan manusia itu termasuk lingkungan alam. Lapisan tanah, udara, air, tumbuhan, dan hewan semuanya terdiri dari lingkungan alam. Lingkungan alam memiliki beberapa domain, yaitu litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Lingkungan hidup alami ialah lingkungan yang terbentuk dari proses alam, terdiri dari atas berbagai sumber dari alam termasuk ekosistem beserta komponen-komponen di dalamnya, baik berupa fisik, biologis, dan non-biologis. Baik, selanjutnya di sini ada masa-masa lingkungan. Lingkungan alam terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan darat dan lingkungan air. Baik, yang pertama lingkungan darat. Lingkungan darat meliputi padang rumput, gunung, bukit, lembah, hutan, dan stepa. Padang rumput. Padang rumput ialah lapangan yang dipenuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu. Padang rumput dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu padang rumput stepa dan padang rumput savana. Selanjutnya ada gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Gunung biasanya lebih tinggi dan curam dibandingkan bukit. Rangkaian beberapa gunung disebut penggunungan. Misalnya, penggunungan Bukit Barisan yang membentang dari daerah Sumatera Utara sampai Sumatera Selatan. Selanjutnya ada bukit. Bukit ialah dataran yang menjulang tinggi seperti gunung, tetapi ketinggiannya tidak lebih dari 500 meter. Banyak orang yang menyebut bukit adalah gunung kecil, tapi bukit mempunyai puncak yang lebih landai dan lebih terlihat rata daripada puncak gunung yang memiliki daerah lapa atau bekas lava. Selanjutnya ada lembah. Lembah adalah dataran landai yang berada di bawah gunung atau biasa disebut sebagai kaki gunung. Ada pula lembah yang keberadaannya diapit oleh dua tebing yang disebut dengan ngarai. Lembah biasanya adalah daerah yang subur karena biasanya akan ditemukan sumber air untuk keperluan makhluk hidup sekitar hutan di gunung tersebut. Contohnya, lembah yaitu lembah Baliem yang berada di Papua. Sedangkan contoh ngarai yang ada di Indonesia yaitu ngarai Sihanouk berada di daerah Sumatera Barat. Selanjutnya ada hutan. Hutan ialah kumpulan pepohonan yang tumbuh pada daerah tertentu yang cukup luas.
biasanya terdapat di dataran tinggi atau di dataran gunung dan lembah, tetapi juga bisa ditemukan di dataran rendah atau area perkotaan juga. Hutan terbagi menjadi dua, yaitu hutan homogeni atau ana ditumbuhi satu jenis pohon, misalnya hutan pohon jati, hutan pohon pinus. Lalu ada hutan heterogen, yaitu hutan yang ditumbuhi beragam jenis tanaman, misalnya pohon mahoni, pohon jati, pohon rotan, dan pepohonan lain yang tumbuh berdampingan. Lalu yang terakhir ada stepa. Stepa ialah lingkungan hidup yang ditumbuhi rumput dan semak belukar pada tanah yang luas. Sedangkan savana adalah lingkungan yang hampir sama dengan stepa. Tapi di padang rumput savana masih terdapat beberapa pepohonan besar. Contohnya, savana yang ada di Indonesia yaitu di daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Padang rumput biasanya dimanfaatkan untuk membalakkan binatang ternak. Selain itu dimanfaatkan pula sebagai salah satu tempat penangkaran kuda liar dan atau rusa. Lalu ada lingkungan air. Lingkungan air terdiri dari danau, sungai, laut, dan rawa. Yang pertama ada danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin, dan seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Contoh danau yang ada di Indonesia yaitu Danau Toba dan Danau Tiga Warna. Lalu selanjutnya ada sungai. Sungai adalah sebagai aliran yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Aliran sungai biasanya berawal dari sumber air yang letaknya berada di dataran tinggi dan kemudian berakhir di dataran rendah atau laut. Titik awal mulainya sungai mengalir biasa disebut dengan hulu, sedangkan tempat berakhirnya sungai mengalir biasa disebut dengan hilir. Hilir sungai berupa muara, di mana ini adalah tempat bertemunya air sungai dengan air laut. Contohnya, sungai besar yang ada di Indonesia, misalnya Sungai Kapuas di Kalimantan. Selain itu ada pula sungai yang bentuknya kecil dan sempit, misalnya Sungai Asem di Lumajang. Lalu ada laut. Laut merupakan sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Contohnya laut yang ada di Indonesia yaitu Laut Jawa, Laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Timur, Laut Seram, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya ada rawa. Rawa merupakan lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis. Selanjutnya ada konsep lingkungan alam. Yang pertama, unit ekologi yang lengkap, berfungsi sebagai sistem alami tanpa campur tangan manusia, termasuk semua vegetasi, mikroorganisme, tanah, batuan, atmosfer, dan fenomena alam yang terjadi di dalam batas dan sifat mereka. Yang kedua, sumber daya alam universal dan fenomena fisik yang tidak memiliki batas-batas yang jelas. Ini termasuk udara, air, dan iklim, serta energi, radiasi, muatan listrik, dan magnet yang bukan berasal dari aktivitas manusia. Selanjutnya ada contoh lingkungan alam. Yang pertama, di sini ada air terjun Madagharipura di Indonesia. Air terjun Madagharipura merupakan salah satu macam pemandangan alam yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Ketinggiannya yaitu 200 meter sebagai air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Ini adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun ini berada di ujung lembah yang sempit dan berbentuk ceruk, dan dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya, seperti layaknya sedang hujan. 3 di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi.
Lalu yang kedua ada pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya merupakan jajaran pegunungan di Asia yang memisahkan dataran subbenua India dan dari dataran tinggi Tibet. Pegunungan Himalaya memiliki banyak puncak tertinggi di dunia, termasuk yang tertinggi yaitu Gunung Everest. Pegunungan Himalaya mencakup lebih dari 50 gunung yang ketinggiannya lebih dari 7.200 meter atau 23.600 kaki. Termasuk 10 dari 14 puncak memiliki ketinggian 8.000 meter. Lalu yang ketiga yaitu ada savana di Afrika. Ekosistem savana di Afrika merupakan padang rumput tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun dan dengan curah hujan musim tertinggi di musim panas. Savana ditandai oleh rumput dan pohon-pohon kecil atau tersebar yang tidak membentuk kanopi, sehingga memungkinkan sinar matahari mencapai tanah. Savana di Afrika memiliki beragam komunitas organisme yang berinteraksi untuk membentuk jaringan makanan yang kompleks. Lalu selanjutnya, cara menjaga lingkungan alam. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua, hindari tebang liar. Yang ketiga, tidak membuang bahan kimia di sungai. Lalu yang keempat, membuat teras sering di pegunungan. Dan yang terakhir, mengurangi pembuangan asap kimia. Lingkungan buatan berbeda dengan lingkungan alam yang dapat terbentuk dengan sendirinya. Nah, lingkungan buatan itu justru melibatkan kreativitas dan keuletan dari tangan manusia. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang terbentuk karena adanya tindakan oleh manusia. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan tersebut sering dilakukan juga mengubah lingkungan sehingga memengaruhi kehidupan sebagai suatu ekosistem. Lingkungan buatan manusia terdiri dari bentuk-bentuk kota yang dibangun, struktur fisik dan pengaturan ruangan serta pola-pola perilaku sosial, politik dan ekonomi yang membentuk lingkungan fisik tersebut. Lalu selanjutnya ada manfaat lingkungan buatan. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, sebagai tempat rekreasi. Yang ketiga, menyimpan cadangan air. Yang keempat, untuk sarana edukasi. Yang kelima, sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai pembangkit listrik. Lalu di sini ada contoh lingkungan buatan. Di sini ada sawah, lalu sekolah, lalu sini ada mall, ada pasar, dan ada bendungan. Selanjutnya, ancaman lingkungan buatan. Ancaman lingkungan buatan yaitu limbah. Limbah tersebut berupa gas dan debu sayuran dan padat. Peredaran limbah dapat masuk lingkungan udara. Darat, air maupun laut dapat mengakibatkan pencemaran udara. Darat, air maupun laut dan dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Jenis ancaman lingkungan buatan terhadap lingkungannya. Yang pertama, pencemaran air. Lalu yang kedua, pencemaran udara. Yang ketiga, pencemaran tanah. Yang terakhir ada pencemaran laut. Selanjutnya, lingkungan sosial. Perhatikan di lingkungan sekitar kita itu, di rumah kita akan melihat adik, kakak, dan orang tua. Di sekolah kita dapat melihat teman, guru, pedagang, dan lain-lain. Nah, di sekitar lingkungan rumah kita dapat melihat tetangga, pedagang lewat, dan lain-lain. Semua itu adalah lingkungan sosial di sekitar kita. Jadi lingkungan sosial adalah manusia, baik secara individu atau perorangan, maupun kelompok yang ada di luar diri kita sebagai diri kita seperti keluarga, teman, para tetangga, penduduk sekampung, sampai manusia antar bangsa yang berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan kehidupan kita. Lingkungan sosial bukan merupakan suatu gejala yang terjadi secara kebetulan, melainkan karena adanya hubungan timbal balik antar anggotanya, baik dalam bentuk antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, ada
Yang pertama ada imitasi, yaitu meniru perilaku dan tindakan orang lain. Proses imitasi dapat berarti positif, yaitu untuk mempertahankan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Dapat pula berarti negatif, yaitu meniru perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan menyimpang dari nilai dan norma. Lalu selanjutnya ada identifikasi, yaitu mempersamakan dirinya dengan orang lain. Bagi seorang anak laki-laki akan mengidentifikasikan dirinya dengan ayah, begitu juga anak perempuan dengan ibunya. Anak remaja mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh tertentu sebagai idolanya. Dengan demikian, identifikasi lebih mendalam dibanding dengan sugesti atau imitasi. Lalu ada simpati. Simpati yaitu perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logik rasional, melainkan berdasarkan penilaian perasaan semata-mata. Misalnya, seorang anak membantu orang tua menyeberang jalan, padahal dia sendiri sudah terlambat datang ke sekolah. Dan yang terakhir yaitu sugesti, yaitu suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Misalnya, seorang siswa tidak sekolah karena diajak temannya bermain. Peniruan dalam sugesti dilakukan dengan memberikan pandangan atau sikap dari dirinya, kemudian diterima orang lain atau sebaliknya. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan, dan mempengaruhi. Interaksi manusia tidak sebatas dengan individu dan kelompok, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Di dalamnya terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Lalu selanjutnya interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tidak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Dapat berbentuk sungai, danau, laut, gunung, rawa, hutan, dan lain-lain. Selanjutnya ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pasti akan membutuhkan orang lain. Bertemulah seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan itu dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial yang menjadi dasar proses sosial. Lalu interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Manusia hidup di dalam masyarakat, artinya seorang manusia akan hidup bersama orang lain, bisa bersama keluarga, teman-teman, tetangga, penduduk desa, penduduk kota, atau dengan penduduk yang tinggal satu negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Lalu ada interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang memengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi atau mendukungnya. Contoh, kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.